Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Terima kasih untuk waktunya. Karena waktunya hanya 15 menit, jadi saya langsung saja. Pewahyuan Alkitab dan Al-Quran, pewahyuan Alkitab itu ketika Nabi menerima firman Allah, itu berbeda ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Karena Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Kejadian itu ditulis sekitar tahun 1447 sebelum Masehi. Sedangkan kitab terakhir dalam wahyu itu rentang waktu penulisannya itu 1500 tahun. Pada zaman yang berbeda, pada tempat yang berbeda, Nabi yang menerima juga berbeda. Sehingga sebenarnya judul dari dialog kita ini perlu dikoreksi. Jadi mestinya judulnya adalah originalitas kitab Yesaya dengan Quran. Kenapa? Yesaya itu ditulis oleh satu nabi pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, pada budaya yang sama. Sama seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari tahun 610 sampai 632. Jadi zamannya sama. Sehingga nanti kalau kita mengkritisi Alkitab akan ada banyak teks-teks yang perlu kita lihat dari sudut pandang penulis, zaman ketika Alkitab itu ditulis tahun berapa dan seterusnya. Lalu yang kedua, Alkitab itu firman Tuhan menurut Kristen dan Quran firman Tuhan menurut Islam. Yang pertama, problem teks dalam Alkitab. Saya ingin Pak Menahem Ali dan Pak Masud kita dialog secara jujur terhadap sejarah. Ya, karena saya mau jujur terhadap Alkitab. Problema teks dalam Alkitab, contoh dalam 2 Samuel 5 ayat 13, di situ dikatakan jumlah anaknya Daud itu 11 orang. 11 orang. Di 2 Samuel 5 ayat 13. Sedangkan di 1 Tawari 14 ayat 3 sampai 7 13 orang. Mana yang benar? Ini mudah sekali untuk mengetahui ini karena Samuel ditulis oleh Nabi Samuel sekitar tahun abad 10 sebelum Masehi. Jadi sedangkan Tawari ditulis oleh Esra abad ke-6, jadi 400 tahun setelah Samuel. Jadi ketika Samuel menyaksikan jumlah anaknya Daud yang bertambah. Itu contohnya. Lalu saya mau perlihatkan lagi contoh misalkan penulisan dalam Alkitab yang namanya berbeda. Contoh, dalam 2 Samuel itu disebutkan di situ namanya Hadadezer. Sedangkan 1 Tawari disebutkan Hadarezer. Mana yang benar? Ini masalah kritik teks dalam penyalinan Alkitab antara huruf dalet dan res yang sedikit sekali perbedaannya. Nanti kalau ditanyakan saya jelaskan lebih lagi. Tapi kita harus jujur, dalam Al-Quran pun ada perbedaan angka. Yang ingin saya garis bawahi adalah Al-Quran diterima oleh satu orang nabi, sehingga seharusnya tidak boleh ada perbedaan angka. Kalau Alkitab yang ditulis oleh berbagai nabi, beberapa nabi, sudut pandangnya bisa beda. Contoh, Pak Menahem Ali ini di sebelah mana? Sebelah kanan atau kiri? Kalau saya sebelah kanan saya, tapi kalau Pak Masud di sebelah kiri Pak Masud, kira-kira begitu. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah 22 ayat 47, satu hari menurut Allah sama dengan 1000 tahun menurut manusia. Silahkan lihat sendiri nanti Al-Qurannya. Dalam surah 32 ayat 5 juga begitu. Satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Tetapi, ingin. Dalam surah 70 ayat 4, satu hari menurut Allah 50.000 tahun menurut manusia. Mana yang benar? Al-Quran yang bilang, jadi silahkan dicek Al-Qurannya. Jadi kita mau jujur ini Pak, tentang perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan masa penciptaan dalam Al-Quran. Dalam surah 7 ayat 54 dikatakan Allah menciptakan dalam 6 masa. Bumi 2 masa, gunung-gunung 4 masa, langit 2 masa. Sama dalam surah 25 ayat 59 6 masa, tapi dalam Quran 41 ayat 9 sampai 12 itu 8 masa. Mana yang benar? Silahkan dilihat sendiri. Tolong Bapak Ibu dicatat ayat-ayatnya supaya direnungkan nanti di rumah. Lalu problema teks Quran dalam surah 4 ayat 157 Isa Al-Masih dikatakan tidak meninggal. Silahkan lihat. Tapi dalam surah 19 ayat 33 Isa Al-Masih disebutkan lahir, meninggal, dan hidup kembali. Coba dilihat kitab sucinya. Historisasi Alkitab. Kalau Alkitab
saya ada bukunya bahwa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu semua dicatat oleh arkeologi, bahkan zaman modern sekalipun. Saya bawa bukunya ini. Jadi fakta-faktanya bisa dicek. Coba kita perbandingkan dengan Al-Quran. Ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Dalam Quran, dalam surah 7 ayat 157 dikatakan, ada di sana penyebutan Injil. Konteksnya itu adalah Nabi Musa sedang meminta ampunan terhadap 70 orang. Nabi Musa itu ada di abad ke-15 sebelum Masehi, sedangkan istilah Injil baru ada abad pertama Masehi. Karena Injil itu baru diharapkan abad 1 Masehi. Dalam bahasa Yunani istilah Injil baru ada dalam abad pertama. Dalam bahasa Yunani Evangelion. Mana mungkin dalam zamannya Musa ada Injil. Orang zamannya Daud yang abad 10 sebelum Masehi saja Injil belum ada. Istilah Injil belum ada. Jadi perlu dipertanyakan ini historisasinya ini. Lalu disebutkan dalam Quran dalam surah 19 ayat 28, Maryam itu ibu Isa Al-Masih. Karena saya nggak terbiasa menyebutkan Isa Al-Masih. Maaf. Dalam surah 66 juga dikatakan Maryam itu binti Imran, anaknya Imron. Bagaimana mungkin Maryam ibu Isa Al-Masih adalah saudaranya Harun? Karena Harun itu saudara Musa dan hidup abad ke-15 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin? Coba nanti dicek itu, Pak. Lalu orang Samaria ada di zaman Musa. Dalam surat 20 ayat 85 sampai 87, orang Samiri ada di zaman Musa. Orang Samaria itu baru ada abad ke-8 sebelum Masehi. Kotanya saja baru dibangun oleh Raja Omri, Raja Israel, tahun 887 sebelum Masehi. Bahkan logam-logam yang tulisan atau istilah huruf Samaria itu ada baru tahun 722 sebelum Masehi. Kenapa di Al-Quran ada ini? Iya. Orang Samaria di zaman Musa nggak mungkin. Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi nggak mungkin. Jadi secara problem historisasi, saudara silahkan baca bukunya. Beliau berkata, ini terbitan para Madinah. Sekali lagi mohon maaf, ini terbitan para Madinah. Jadi bukan asal-asal buku ini. Beliau berkata bahwa semua peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran tidak bisa dicek kebenarannya. Silakan baca bukunya dan direnungkan di rumah Bapak Ibu ya. Saya sudah bagikan. Problem manuskrip Alkitab. Ini saya harus jujur bahwa manuskrip Alkitab PL dan PB itu banyak. Manuskrip itu di Islam itu mushaf, sama saja artinya. Ada Targum, ada Septuaginta. Ini yang dikutip-kutipi oleh Pak Menahem Ali di bukunya beliau yang terbaru. Saya bawa bukunya tadi. Iya, dari salinan-salinan itu. Jadi beliau juga sebenarnya sangat percaya masalah salinan-salinan dan tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa mati? Dalam perjanjian baru juga banyak sekali manuskripnya. Contoh manuskrip P46 sekitar tahun 80 Masehi ada contohnya. Iya, ada papirus manuskrip, ada contohnya. Saya banyak di laptop saya, lengkap manuskripnya. Ini contoh-contoh saja. Pesita yang sering disebut Pak Menahem Ali, Suryani, Syria dan seterusnya. Nah, problema mushaf Quran. Saya mau katakan bahwa huruf yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad bukan huruf Nabateh atau Kufik. Masih huruf yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu baca sejarah Islam, ketika Utsman, Abu Bakar, Ali Mas'ud dan Ubay dan seterusnya menyalin Al-Quran itu dalam bentuk papirus. Iya, kayu dan seterusnya. Sedangkan mushaf atau manuskrip yang tertua yang ditemukan itu baru abad 9. Mushaf Topkapi dan mushaf Samarkand. Ini contoh penulisan di zamannya Nabi Muhammad. Nah, kalau penulisan atau mushaf yang tertua saja, mushaf Topkapi sudah ditulis dalam kertas, ya, sudah bagus seperti ini ditulis. Ya, ini koin-koinnya pada abad ke-8 sekitar tahun 790. Ada pertanyaan yang besar. Ini contoh-contohnya.
Mushaf Samarkand yang paling tua dan top kapi abad 9. Jadi kalau pada abad ke-7, pada abad ke-6 Al-Quran sudah mulai disalin dalam bentuk huruf-huruf yang tadi yang masih hidup, belum ada harokatnya itu, dipertanyakan rentang waktu 200 tahun dari sejak Nabi Muhammad itu tidak ada huruf-huruf yang asli sebenarnya. Jadi tulisan asli Al-Quran itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita cek dari penggunaan huruf. Ini kita kalau jujur mengenai sejarah. Kita jujur dengan sejarah. Tadi saya jujur dengan Alkitab. Jadi, dan kalau kita baca sejarah yang tidak bisa kita ingkari, ada ayat yang hilang. Benar enggak Pak? Ada ayat yang lupa. Contoh, ayatul rajim, ayat tentang rajam. Nanti saya ada varian-varian teks. Antara varian atau teks-teks Ibnu Mas'ud dan Utsman yang sekarang distandarkan itu beda. Beda. Kita sudah bagi sebagian. Lalu ada pembakaran. Ini sudah tidak asing lagi. Tapi yang saya sedih itu kadang-kadang ini tidak diajarkan. Kenapa Pak? Ada salah seorang dulu mahasiswa Muhammadiyah yang bertanya, Pak, benar enggak Al-Quran itu pernah dibakar? Loh, kok nanya, berarti nggak pernah diajari. Ada pembakaran Al-Quran. Kita tidak bisa mengingkari sejarah. Benar enggak Pak? Nggak bisa kita ingkari sejarah. Ada pembakaran Al-Quran. Nanti kalau mau buktinya saya kasih buktinya semua. Karena waktu saya hanya beberapa menit. Di mana Mushaf Utsman yang disalin dan dibagikan ke daerah-daerah? Utsman berkata kepada orang-orang supaya mushaf yang ada di Safa itu diambil, lalu disalin ulang. Lalu mushaf yang disalin ulang, yang diseragamkan itu dibagi-bagi. Pertanyaan saya, di mana itu mushaf yang asli? Abu Daud. Ini adalah varian-varian teks. Jadi kalau Pak Menahem Ali tadi berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada perbedaan teks, Pak Menahem Ali sedang mengingkari sejarah. Karena beliau sebenarnya tahu ada ini. Nanti kita lihat. Saya ada contoh-contohnya. Dalam diskusi nanti coba kita diskusikan lagi. Ada contohnya dalam, waktu saya berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Oke. Ada di materi-materi contoh problem-problem gramatikal di Al-Quran banyak sekali. Antara subjek, predikat, objek yang tidak selaras banyak. Nah, perbedaan urutan peristiwa dalam Alkitab ini menarik. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada perbedaan-perbedaan tentang silsilah Isa Al-Masih, tentang kehidupan Isa Al-Masih. Ada perbedaan-perbedaan. Karena yang mencatat atau yang menerima wahyu itu adalah orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi kami akui ini ada. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Contoh dalam surah 3 ayat 45 sampai 47, berbeda juga urutan peristiwanya. Malaikat berkata dalam kalimat yang panjang. 2 menit sedangkan lagi. di Qur'an 19, malaikat berkata dalam kalimat yang pendek. Jawaban Maryam juga dalam surah Al-Imran 3 ayat 45, jawabannya berbeda. Jawabannya Allah melalui Jibril juga berbeda. Ini bagaimana ini? Peristiwa Musa bertemu dengan Allah yang ditulis berbeda dalam surah 20, dalam surah 27 dan surah 28. Itu berbeda semua itu. Ingat Bapak Ibu, yang menulis Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah hanya satu orang. Mestinya tidak boleh berbeda. Kalau saya melihat Bapak Ibu semua seragam pasti, karena satu orang yang melihat. Tapi kalau orang berbeda-beda melihat, bisa berbeda sudut pandangnya, seperti dalam Alkitab, seperti dalam Injil tadi. Dan banyak contoh yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, pewahyuan Alkitab diterima oleh beberapa orang. 1 menit lagi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan urutan peristiwa, itu bisa dimaklumi. Kenapa? Ditulis di zaman yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, mereka tidak pernah ketemu, ditulis oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Quran yang hanya diterima oleh satu orang, tapi isinya kontradiksi satu dengan yang lain? Kan mestinya sama. Ini saya mau katakan, ini saya mau tanya, ini banner ini di belakang atau di depan? Coba Bapak Ibu, saya mau tanya. Banner ini berada di belakang atau di depan? Iya, Mbak yang manis ini berkata itu adalah di depan. Tapi kalau saya, itu di belakang saya.
Sama nanti dalam penulisan Matius silsilah yang berbeda itu kan Setengah menurut menit lagi. silsilah dari Maria, ya? Setengah menit lagi. Oke. Tapi kalau Al-Qur'an yang ditulis oleh satu orang kan mestinya nggak bisa berbeda. Kalau saya ini di belakang saya, ya di belakang saya, nggak bisa ini saya katakan di depan saya. Lalu coba kita jujur kepada sejarah. Kalau tadi, oh ini belum sesi ini ya, tanya jawab ya. Jadi saya presentasikan saja. Saya belum kasih materi masalah sumber Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran yang berkata bahwa sumber penulisan Al-Quran itu dari dongeng-dongeng dahulu kala. Saya ada ayatnya, nanti saya tunjukkan. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Alkitab, memang kita perlu kritik teks yang tidak bisa satu hari kita bicarakan. Saya mau menantang Pak Menahem Ali, bagaimana kalau kita buat atur waktu, satu hari kita membahas varian-varian teks Al-Quran dan Alkitab. Karena Pak Menahem Ali sudah belajar kritik teks dan itu tidak mudah. Tapi nanti silahkan, masalah Markus 16 saya akan jawab. Masalah ayat-ayat yang lain yang berbeda saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan bagi saya.